anak ibu kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2? Apa kabarnya? Iya, ibu harapkan semuanya tetap dalam keadaan fit, semangat, dan bersuka cita untuk terus bisa belajar ya dalam masa pandemi ini. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada yang namanya kerajaan maritim di Indonesia. Tapi ini bedanya di agama Islam ya. Kalau kemarin kan, maksud saya di kerajaan Islam ya. Kalau kemarin kan kita bahasnya itu kerajaan maritim Hindu-Buddha. Sekarang Islam, bagus. Nah, tidak asing lagi nama-nama daripada kerajaan Islam di Indonesia. Ya, kita lihat yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai atau disebut juga dengan Kesultanan Samudra Pasai. Ya, oke. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, ya kan? Masa pemerintahan dimulai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Nah, Samudra Pasai ini terletak di bagian pantai utara, ya, di bagian utara pantai timur Sumatera. Oke, di bagian utara pantai timur Sumatera. Perhatikan peta ini. Oke, kira-kira di sekitaran sini ya. Samudra Pasai. Oke, bisa dilihat ya. Ada di bawah, ada di kanan ya. Kanan ya. Ada di bawah daripada Samudra Samara ya. Itu kalau nggak salah Ibu Samara itu ya. Disitulah letak daripada kerajaan Pasai. Oke. Baik, selanjutnya sistem pemerintahan daripada kerajaan Pasai. Nah, pertama sekali kerajaan ini didirikan oleh si Marahsilu. Marahsilu atau inilah yang dapat gelar Sultan Malik Al-Saleh ya. Jadi pendiri daripada kerajaan ini adalah Sultan Malik Al-Saleh. Dan beliau berkuasa pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Kerajaan Pasai ini berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat ya di Selat Malaka. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal dunia atau wafat, beliau digantikan oleh Sultan Malik Al-Zahir ya, Malik Al-Zahir. Oke. Kerajaan Pasai ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, Samudra Pasai mendapat serangan dari kerajaan Majapahit. Oke. Selanjutnya pada tahun 1383 di bawah pemerintahan Sultan Zain Abidin Malik Al-Zahir, kerajaan Pasai berhasil memperluas atau berhasil menyerang kekuasaan kerajaan Majapahit ya. Ketika masa itu mungkin Majapahit ingin melakukan ekspansi perluasan wilayah ke kerajaan maritim Pasai ya. Oke, sekarang kita lihat sistem ekonomi daripada kerajaan ini. Tempatnya yang sangat strategis menyebabkan pedagang asing singgah di Samudra Pasai. Oke, bagus. Lalu, komoditas perdagangan Samudra Pasai antara lain seperti lada, kapur, barus, dan emas. Selain itu, mengeluarkan emas sebagai mata uang. Bagus sekali ya. Berarti perekonomian Pasai pada masa itu sudah terbilang sangat baik karena mereka pun sudah menggunakan mata uang emas sebagai alat tukar ya dalam perekonomian mereka. Lalu, ini bukti-bukti mereka bahwa kerajaan ini adalah kerajaan maritim. Kita lihat. Yang pertama buktinya adalah mereka memiliki bandar yang berfungsi sebagai tempat menambah perbekalan kapal-kapal asing. Nah, istilahnya seperti bandara gitu ya, pelabuhan. Nah, ketika kapal-kapal dari luar datang,
singgah di tempat mereka, lalu di sana pasti mereka melakukan yang namanya transaksi jual beli. Ya, apa yang ditawarkan oleh Pasai, dihasilkan oleh Pasai itu dibeli oleh masyarakat asing. Oke. Lalu bandar ini juga berfungsi sebagai tempat perbaikan kapal ketika kapal-kapal orang asing itu rusak, ya kan? Otomatis mereka berhenti di pelabuhan Pasai, gitu dia. Lalu apa fungsi daripada bandar ini? Yaitu pengumpulan barang sebelum dijual ke luar negeri. Nah, jadi di sini sudah terbukti bahwa barang-barang yang diperjualkan oleh Pasai itu sudah sampai ke luar negeri. Baik, kita lihat sistem sosial. Sistem sosial, masyarakat Aceh pada masa itu dijulukilah sebagai Serambi Mekah. Dijuluki sebagai Serambi Mekah karena kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam yang memiliki kesamaan dengan daerah Arab. Ingat ya, sistem sosialnya masyarakat Aceh pada masa itu dijulukilah sebagai Serambi Mekah karena ajaran-ajaran yang mereka gunakan adalah ajaran yang sama dengan ajaran yang ada di Arab. Oke, sistem budaya. Budaya berarti ini adalah yang mereka sering gunakan, keseharian mereka, kebiasaan mereka, peralatan mereka gitu ya, peninggalan daripada kerajaan Pasai. Nah, kita lihat di sini dibuat ada nisan makam Sultan Malik Al-Saleh ya. Jadi sekarang pun dia tetap sebagai bukti sejarah bahwa kerajaan Pasai pernah ada di Indonesia dan termasuk menjadi kerajaan besar maritim Islam. Ya, ini dia nisan makam Sultan Malik Al-Saleh. Lalu ini masjid mereka yang mereka bangun ya. Nah, ini dia bukti-bukti bahwa pada masa itu mereka merupakan kerajaan maritim yang besar. Apa buktinya? Kita lihat di laut. Nah, di laut ini pelabuhan mungkin ya. Di sini ada kapal, pemberhentian kapal-kapal. Lalu ada banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya masing-masing. Ya, pemberhentian kapal nih kita perhatikan.